konsumen tersier yang paling tinggi, dia juga memanfaatkan atau memakan dari konsumen tingkat 2. Untuk redusen, di sini anggotanya yaitu detritivor dan dekomposer ya. Kamu udah belajar sebenarnya makhluk hidupnya apa aja. Kalau detritivor, dia memakan. Kalau dekomposer, dia kompos itu kan hasil penguraian ya. Kalau detritivor dia memakan, kalau dekomposer dia mengurai. Nah, jangan tertukar antara dua komponen itu ya. Makhluk hidupnya berbeda. Siapa yang berperan sebagai detritivor? Yang dimakan apa sih sebentar? Yang dimakan apa sih? Yang dimakan adalah sisa-sisa. Tapi sisa-sisanya di sini adalah bahan organik ya, detritus. Yang dimakan itu detritus. Bahan sisa yang disebut detritus, organismenya disebut detritivor. Detritus itu berupa apa? Bisa bangkai, bisa serasah daun, tanah, bisa sampah pohon atau sampah-sampah organik gitu ya. Nah, siapa yang berperan sebagai detritivor? Banyak. Luwing bisa, cacing tanah ya. Kalau di laut ada teripang, Echinodermata itu perannya kan kemarin sudah ya, itu sebagai detritivor gitu. Tapi kalau yang dekomposer, dia mengurai dari bahan organik, hati-hati nih, bahan organik menjadi anorganik. Organik itu kan berupa apa? Sisa makhluk hidup, dalam tubuh makhluk hidup itu kan bisa berupa karbohidrat, bisa berupa lemak, bisa berupa protein. Nanti diurai menjadi apa? Menjadi unsur-unsur yang menjadi karbon, menjadi hidrogen, menjadi oksigen, itu anorganik. Nah, unsur-unsur itulah yang nanti bisa dimanfaatkan, bisa diserap oleh tumbuhan ya menjadi unsur hara. Jadi yang bertukar, menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Nah, makhluk hidupnya cuma 2, cuma jamur dan bakteri. Ya, kalau tadi detritivor itu organismenya banyak, untuk dekomposer cuma 2, jamur dan bakteri. Ya. Jadi dekomposer lah yang menyambung daur antara konsumen dan produsen. Ya, menyambung daur itu maksudnya bagaimana? Karena tadi kan dia menguraikan menjadi bahan dari organik ya. Dari organik ini kan dari konsumen. Dari konsumen diuraikan menjadi bahan anorganik sehingga bisa dipakai oleh produsen. Jadi dia penyambung gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ibu sampai jam 9 jadwalnya ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tidak ada, Bu. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Menurut cara memperoleh makanannya, dalam artian di sini sumber karbon dan sumber energinya, maka makhluk hidup dikelompokkan menjadi 4. Sebenarnya kata dasarnya sebenarnya cuma 2, autotrof sama heterotrof gitu ya. Tapi di sini nanti untuk autotrof sendiri ada yang fotoautotrof, ada yang di sini tolong dibetulin ya. Sebentar. Ini harusnya kemo. Benar nggak sih? Fotoautotrof. Kemoautotrof di mana? Mungkin yang bawahnya itu, Bu, salah, Bu. Yang harusnya kemoautotrof ya? Iya, Bu. Harusnya kemoautotrof. Ini ya?
Nah, gitu ya, tolong diperbaiki yang ada di PPT kamu ya. Jadi untuk autotrof sendiri bedakan menjadi foto autotrof sama kemoautotrof. Dari kata dasarnya autotrof, berarti dia bisa membuat makanan sendiri. Untuk yang heterotrof, dari kata dasarnya heterotrof, berarti dia tidak bisa membuat makanan sendiri, melainkan dengan memakan langsung dari makhluk lain ya. Untuk yang foto autotrof, dia bisa membuat makanan sendirinya, itu sumber energinya dari cahaya, nah disebut foto autotrof. Untuk kemoautotrof, dia bisa membuat makanan sendiri, tapi sumber energinya dari senyawa kimia, makanya disebut kemo ya, lewat proses kemosintesis, makanya disebut kemoautotrof. Di sini contoh untuk yang foto autotrof yaitu tumbuhan jelas ya, lantai, kemudian ada alga dan ada beberapa bakteri. Jadi bakteri itu macam-macam. Ada bakteri fotoautotrof, ada bakteri kemoautotrof. Kalau lupa lihat lagi di awal-awal ya. Kemudian untuk yang kemoautotrof, ini semuanya adalah bakteri. Misalkan di sini bakteri pendaur nitrogen ya, dalam siklus nitrogen itu kan bakterinya banyak. Nah, bakteri-bakteri tersebut sifatnya kemoautotrof gitu. Untuk yang heterotrof, hati-hati nih di sini kan. Foto heterotrof, dia kayaknya ibu udah terangin yang foto heterotrof ya, pertemuan di bab apa ya. Jadi makhluk hidupnya itu menggunakan, tetap membutuhkan cahaya ya, tapi cahaya di sini tidak dipakai secara langsung oleh makhluk hidup tersebut, tapi hanya sebagai perantara. Ketika sudah dihasilkan energi, maka dia pakai, dia makan, ibaratnya begitu, dia pakai, dia gunakan energi yang dihasilkan. Misalkan pada bakteri ungu, ibu jelasinnya di intensif kayaknya. Jadi foto heterotrof gitu ya. Jadi menggunakan energi cahaya tapi tidak secara langsung dipakai. Ya, jadi cahaya itu sebagai perantara. Nanti produk hasil dari cahaya itu baru bisa dipakai oleh bakteri tersebut. Contohnya bakteri non-sulfur, bakteri ungu. Ya. Kalau yang kemoheterotrof, ini dia jelas ya makan dari makhluk hidup lain ya, kayak misalkan di sini ada kantong semar. Kantong semar kan dia tumbuhan tapi bisa memakan serangga ya, jadi langsung dipakai. Terus jamur itu kemoheterotrof ya. Oke. Terus tadi udah tahu ya, menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi ada individu, populasi gitu ya, komunitas. Ibu udah nggak perlu jelasin lagi ya. Nah ini diulang sedikit berdasarkan tipe. Jadi interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem ya, interaksinya macam-macam. Ada netralisme, ada simbiosis, ada amensalisme ya, ada kompetisi, predasi di mana? Mau di kompetisi ya, ada empat ya. Ibu ulang, ada netralisme, simbiosis, amensalisme, dan kompetisi. Oke. Yang pertama, netralisme. Jadi interaksi dalam makhluk hidup ini, kalau netralisme ini tidak saling mempengaruhi ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Contohnya di sini ketika ada ayam dan kambing di suatu halaman yang berumput, itu interaksi mereka adalah netralisme. Karena ibu tanya, kenapa interaksi netralisme itu terjadi? Ayo, kenapa interaksi netralisme itu terjadi?
Misalkan lagi kerbau dan burung pipit di sawah. Sama-sama habitatnya di sawah. Tapi interaksinya netralisme. Sama-sama di halaman berumput. Kenapa? Tapi mereka tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Ayo. Makanannya berbeda, Bu. Terus juga apa sih? Ya, karena Yang pertama makanannya berbeda. Terus ya, betul kambing ya. nggak makan GMO. Karena makanannya Kambing. berbeda. Jadi tidak ada persaingan di antara mereka. Gitu ya. Jadi interaksinya netralisme. Jadi mereka hidup berdampingan bersama-sama. Gitu ya. Nah, kalau simbiosis jadi kalau netralisme kan tidak bergantung tadi ya. Nah, kalau simbiosis ini aksi interaksi antara dua jenis individunya sangat terikat kuat ketergantungannya, ya. Sehingga jika hubungan tersebut ditiadakan minimal salah satunya nggak ada, maka akan mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya. Udah tahu ini kamu ya kan simbiosis ada 3 macam, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalau yang mutualisme tahu ya sama-sama saling menguntungkan. Misalkan di sini antara rhizobium, bakteri rhizobium, sama akar tanaman polong-polongan, mereka akan membentuk bintil akar. Keuntungan dari rhizobium apa? Mereka mendapat tempat hidup, mereka mendapat makanan, ya. Sementara akar legumnya itu keuntungannya apa? Mendapat unsur hara, karena rhizobium ini kan dia untuk fiksasi nitrogen ya. Nitrogen itu kan mempersubur tanah. Jadi akar legumnya itu bisa menyerap unsur atau mendapatkan unsur hara lebih banyak. Terus misalkan antara mikoriza, kemarin juga udah belajar kan ya, mikoriza antara jamur sama ada ektomikoriza, ada endomikoriza ya. Kalau yang ekto misalkan di akar pinus. Nah ini antara jamur dan akar pinusnya sama-sama diuntungkan. Terus antara semut sama tumbuhan akasia. Ya ini misalkan bukan. Antara semut sama tumbuhan akasia ya. Si semut yang bisa melindungi, gitu ya. Kemudian tumbuhan akasia yang merasa terlindungi, kemudian semutnya juga mendapatkan tempat, mendapatkan makanan gitu. Kalau kupu-kupu dan bunga sudah biasa ya. Kalau yang parasitisme juga udah tahu ya, misalkan di sini. Dan sebenarnya kamu bisa berikan contoh lebih banyak lagi. Nah nanti kalau misalkan ibu kasih KMTT diminta untuk memberikan contoh interaksi, tolong berikan contohnya itu jangan yang ada di PowerPoint. Ya, jangan yang ada di PowerPoint supaya wawasannya lebih banyak. Kalau yang komensalisme satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. Tapi kalau nggak untung nggak rugi ya udah aku nggak usah ikutan, nggak bisa. Nah misalkan di sini ikan remora yang menempel pada ikan hiu atau penyu. Di sini yang bergantung ikan remora, ikan hiunya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kalau ikan hiunya nggak mau, nanti ikan remoranya bisa terdampak. Jadi ikan remoranya sangat bergantung. Atau misalkan Nemo ikan badut dengan anemon atau terumbu karang. Dia butuh terumbu karang untuk menyimpan telurnya, ya, untuk bertelur. Gitu, karena aman kalau bertelur di terumbu karang. Kalau nggak ada anemon, ya pasti otomatis populasi ikan badut juga akan berpengaruh. Gitu ya, jadi sangat bergantung. Kalau yang amensalisme, nama lainnya
antibiosis atau antagonisme ini hubungan antar organisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja, ya, karena yang satu bersifat menghambat. Jadi menguntungkan satu pihak itu bukan walaupun ada kata menguntungkan satu pihak, tapi dia bukan masuk ke simbiosis amensalisme yang tadi, enggak. Karena kalau yang amensalisme yang tadi satunya lagi kan tidak untung tidak rugi. Nah kalau yang ini yang satu sifatnya menghambat pertumbuhan yang lain. Misalkan di sini tanaman saga yang bijinya menghasilkan zat alelopati. Jadi kalau ada pohon saga, alelopati ini sifatnya beracun ya. Alelopati sifatnya beracun. Jadi kalau ada biji pohon saga, biasanya pada radius berapa sentimeter atau berapa meter tertentu gitu ya, itu ada tumbuhan lain yang tidak bisa hidup. Kenapa? Karena ada racun yang dihasilkan oleh tanaman saga. Begitu juga dengan penicillium menghasilkan antibiotik atau gini, atau contohnya ya, kasih unjuk gambar. Yesus. Misalkan nah gini, ya, jadi ini misalkan apa namanya, kan ada zat-zat di sekitar kita yang bisa bersifat antibiosis ya, termasuk desinfektan, sabun cuci tangan gitu ya, atau jeruk nipis, daun sirih gitu ya. Nah kalau misalkan ditetesin ke media agar, maka dia akan membentuk ini nih pada radius tertentu. Ini apa namanya, kontaminasinya berupa bakteri ataupun jamur yang mengkontaminasi media ini. Nah dengan adanya sifat antibiosis pada antibiotik, pada tadi apa tuh namanya, misalkan antiseptik, pada jeruk nipis, daun sirih ya, itu kalau diberikan di sini pada radius tertentu, bakteri atau jamur tidak bisa tumbuh. Itu dia dihambat karena punya sifat anti bakteri. Paham sampai sini untuk antibiosis maksudnya? Amensalisme. Paham nggak? Paham. Nah, kemudian kompetisi, persaingan. Persaingan di sini ada yang intraspesifik, ada yang interspesifik. Kalau yang intra di dalam, inter berbeda. Berarti misalkan di sini contohnya persaingan ayam, sesama ayam dalam satu kandang. Dalam satu kandang sama ayam berarti intra. Ya, karena habitatnya sama, makanannya sama, gitu ya. Jadi saling berebut. Jadi untuk yang ayam dalam satu kandang, atau misalkan apa ya, kalian kan misalkan di rumah yang jumlah saudaranya ada 3, ada 4 gitu ya, mungkin masih suka berebutan makanan, ya kan harus sama, pokoknya kalau yang satu makan ini pengen juga semua hal yang sama. Nah itu kan berarti kompetisi intraspesifik. Tapi kalau misalkan persaingan antara sapi dan kuda di suatu lahan berumput, itu interspesifik, walaupun habitatnya sama-sama di lahan berumput, tapi kan ini spesiesnya sudah berbeda. Paling tidak kalau spesiesnya berbeda,
jumlah makanannya belum tentu sama persis yang dibutuhkan. Atau mungkin kalau sapi bisa alternatif selain rumputnya ini dia bisa makan makanan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau satu spesies itu cenderung betul-betul sama persis gitu ya. Jadi kalau intraspesifik ini persaingan sesama spesies, kalau yang interspesifik persaingan antar spesies yang berbeda. Jelas sampai sini? Ya, kompetisi intraspesies atau intraspesifik umumnya lebih ganas ya karena banyak hal yang sama yang diperebutkan. Gitu. Satu lagi harusnya ada predasi ya. Satu lagi persaingan itu ada predasi. Tadi baru netralisme, simbiosis, parasitisme. Di sini ya harusnya ada kelima ya. Predasi. Karena kalau di sini ada istilahnya nanti predator dan mangsa ya. Ini juga interaksi. Siapa yang kuat dia akan menang kalau di alam begitu. Ya. Pemakannya disebut predator, korbannya disebut mangsa. Sini. Oke, udah kurang lebih itu. Nah, ini hanya sekedar gambar saja. Dalam sebuah pohon yang besar ini menunjukkan bahwa walaupun hanya satu buah pohon ya, satu buah, tapi di sini sudah menggambarkan terdapat banyak sekali interaksi ya, mulai dari dalam tanah sampai ujung pohonnya, di puncak pohonnya. Itu banyak banget karena satu pohon ini menjadi habitat atau banyak makhluk hidup yang bergantung kepadanya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas ekosistem itu bisa sangat ini ya, nggak perlu sesuatu yang luas atau rumit gitu ya. Oke. Berdasarkan komponen yang berinteraksi, maka dikelompokkan menjadi interaksi antar individu. Kalau antar individu berarti dalam populasi. Kalau interaksi antar populasi berarti dalam komunitas. Kalau interaksi antar komunitas berarti dalam ekosistem. Gitu ya. Gue mau tanya dulu. Di atas ekosistem itu apa tingkat selanjutnya? Ada nggak? Biosfer. Biosfer. Oke, biosfer. Apa bedanya ekosistem dengan biosfer? Ayo, apa bedanya ekosistem dengan biosfer? 3 menit lagi nih. Ini yang masuk sedikit banget, masih pada tidur atau bagaimana ya? Apa bedanya ekosistem dengan biosfer? Halo? Biosfer kumpulan ekosistem. Iya, tahu. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya, gambarannya seperti apa perbedaannya? Lebih luas mana, ekosistem apa biosfer? Lebih luas biosfer. Nah, lebih luas biosfer 1. Terus apa namanya? Kalau ekosistem itu atau kalau lebih luas otomatis interaksinya juga lebih banyak pada biosfer kan ya? Ya, gitu. Terus contoh-contoh kalau biosfer apa aja? Kalau biosfer apa aja?
Kalau ekosistem kan cenderung di suatu tempat yang sempit ya, areanya terbatas di sekitar kita. Tapi kalau biosfer itu lebih cenderung dia menggambarkan ekosistem di belahan bumi di seluruh dunia, kayak biosfer. Apa itu namanya, ada gurun, tundra, kemudian taiga gitu ya, itu kan dia menggambarkan ekosistem di belahan bumi. Nah ini ada tuh, jadi biosfer kesatuan ekosistem meliputi semua organisme dan lingkungan yang berinteraksi untuk berlangsungnya sistem pendayagunaan energi dan daur ulang energi lebih luas ya. Oke, 1 menit lagi Ibu akhiri aja, nanti masuk lagi ya.